Shalom, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Yantunius Bunga, NIM 230 30 111. Saya mau mempresentasikan hasil review saya dari buku Teori Sosiologi di Era Klasik. Langsung saja pada intinya. Revolusi ekonomi dan politik. Sejauh ini kita telah membahas bagaimana disiplin sosiologi muncul dalam lingkungan intelektual tertentu. Tapi tentu saja pencerahan dan kontra pencerahan dalam penyebab dan akibat dari sejumlah perkembangan sosial dan politik juga mempengaruhi yang baru muncul disiplin sosiologi. Ekonomi, politik, agama yang luar biasa transformasi telah terjadi di Eropa Barat sejak tanggal 16 abad. Disiplin baru sosiologi berusaha menjelaskan kedua secara ilmiah sebab ada akibat dan perubahan sosial yang luar biasa tersebut. Salah satu terpenting dari perubahan ini adalah revolusi industri, periode perubahan besar yang dimulai di Inggris pada abad ke-18. Istilah revolusi industri mengucapkan pada penerapan tenaga yang digerakkan, mesin untuk pertanian, transformasi dan manufaktur. Meskipun industrialisasi dimulai di masa-masa terpencil dan berlanjut hingga hari ini, diproses benar-benar mengubah Eropa pada abad ke-18. Berikut seluk-beluk kanon klasik. Sejauh ini kami mendapat bahwa tokoh sentral di jantung klasik semua teori sosiologis berusaha menjelaskan ekonomi, politik, dan transformasi sosial yang terjadi di Eropa pada akhir ke-19 abad. Namun kekhawatiran tentang sifat ikatan sosial dan bagaimana ikatan tersebut dapat memperpatahkan dalam menghadapi perubahan sosial yang masih ada jauh sebelum abad ke-18 dan di layak tempat tidak hanya di Eropa Barat. Yang berikut pengantar ideologi Jerman. Bagi Hegel, perubahan didorong oleh dialektika, proses di mana suatu keadaan atau gagasan tertentu mengandung di dalamnya benih-benih keadaan lawan menjadi atau ide yang berlawanan. Solusi konflik menghasilkan keadaan baru atau ide. Sintesis ini pada gilirannya membentuk dasar kontradiksi baru sehingga berkelanjutan proses perubahan. Sebagai contoh, pertimbangan pembagian peran gender secara tradisional, wanita dan peran yang mereka lakukan telah diremehkan relatif terhadap posisi tersebut diempati oleh laki-laki. Jadi anggapan bahwa tempat wanita adalah di rumah berfungsi sebagai pembenaran atas dominasi laki-laki dalam berusaha ekonomi dan politik. Dari ide-ide yang menopang menindaskan perempuan lahir bertentangan dengan pandangan bahwa perempuan ternyata lebih unggul dari laki-laki. Yang berikut dari Tegerman, ideologi 1845-1846. Premis dari mana kita mulai bukanlah yang sembarangan, bukan dogma, tetapi tempat nyata dari mana abstraksi hanya dapat dibuat dalam imajinasi. Mereka adalah individu yang nyata, aktivitas mereka, kondisi material di bawahnya yang mereka jalani, baik mereka temukan sudah ada maupun produksi oleh aktivitas mereka. Dengan demikian, tempat tersebut dapat diverifikasi secara murni, secara empiris. Premis pertama dari seluruh sejarah manusia.
tentu saja adalah keberadaan kehidupan individu manusia jadi faktor pertama yang harus ditetapkan oleh fisik organisasi dan individu-individu ini dan hubungan konsekuensinya dengan anggota lainnya alam. Yang terakhir, pengantar ekonomi dan sifat manuskrip tahun 1844. Pekerja adalah seorang objek terdapat dibuang yang dilakukan tugas rutin dengan katain untuk Marx bekerja hanya untuk uang dan bukan untuk potensi kreatif. Tenaga kerja itu sendiri mirip dengan menjual jiwa Anda, menerima upah, memiliki sedikit jika ada, keadilan atas proses produksi itu jenis bahan atau mesin yang akan digunakan secara berbagai tugas yang diperlakukan dan tarif di mana barang akan memproduksi semuanya tentukan oleh pemilik pabrik atau bisnis. Pekerja dengan demikian tunduk pada tuntutan proses produksi untuk menghadapkannya sebagai kekuatan asing yang mengontrol pekerjaannya. Oke, hanya itu saja Bapak. Sekian dan terima kasih.